Salam perubahan ya, detik-detik Tom Lembong dijadikan tersangka atau ditangkap menjadi tersangka. Saya kira banyak muncul spekulasi dugaan-dugaan yang kemudian mengatakan bahwa Tom Lembong ini begitu kan ya dianggap tidak bersalah dan sebagainya. Sejak pemeriksaan 10 jam kepada Tom Lembong ini ya, Tom Lembong mengatakan dan menegaskan tidak pernah terima fee dari kebijakan impor gula. Kalau toh pada hakikatnya ya kebijakan-kebijakan atau yang dilakukan oleh Tom Lembong tidak ada penerimaan fee atau kemudian bukti-bukti yang kemudian dilakukan Tom Lembong ini tidak ada, lantas kenapa Kejagung kok bisa mentersangkakan atau bisa menangkap Tom Lembong? Banyak muncul spekulasi seperti itu. Sampai hari ini, aroma politik di kasus impor gula Tom Lembong banyak mempertanyakan masalah soal-soal itu. Dianggap politisasi, dianggap sebagai hukum itu tajam kepada oposisi begitu kan, tapi tumpul kepada koalisi. Sampai saat ini, ya penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap atau gratifikasi kepada Tom Lembong atau menerima fee ya kepada Tom Lembong. Belum ada secara detail rincian itu. Banyak orang mengatakan bahwa ya ini dicap sebagai kriminalisasi atau bagaimana. Padahal kita tahu apa yang disampaikan Kejagung, menjadi tersangka itu tidak harus ya mendapatkan uang atau korupsi dan sebagainya. Lantas bagaimana? Ada beberapa kerugian negara yang kemudian dilihat ya oleh Kejagung, yaitu kerugiannya 400 miliar. Karena Tom Lembong memberikan kebijakan ya impor gula mentah di situ diberikan kepada swasta bukan kepada BUMN. Nah, inilah yang kemudian orang menganggap ini kesalahan administratif ya. Kesalahan administratif di situ biasanya disanksi bukan dijadikan tersangka. Apakah alat bukti ini cukup? Saya kira dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong begitu kan ya. Saya kira datanya masih simpang siur. Menurut pengacara dari Tom Lembong, yaitu datanya tidak ada yang kemudian surplus di tahun 2016, 2015, 2019. Kata Kejagung ini ya surplus, kenapa kok impor? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Tidak hanya itu juga ya, Pak Surya Paloh juga mengatakan dan kaget ini. Ada apa ini? Kok Tom Lembong tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Tom Lembong menjadi tersangka. Ada apa ini? Bukankah kasus yang baru ini hampir 1 triliun ya, menimpun uang yang kemudian dari orang-orang yang memainkan makelar-makelar hukum yang ada, kenapa kok tenggelam begitu saja? Pak Surya Paloh mengatakan, ya Tom Lembong mungkin apa saja begitu. Aneh kalau ada orang yang tidak ada bukti lalu kemudian dijadikan tersangka. Ini pada kenyataannya saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian dari Kejagung kalau ada dugaan korupsi, misalnya sudah ada bukti rinciannya kerugian negara seperti ini ya, Tom Lembong dapat ini, dapat itu, memperkaya orang dan sebagainya, itu harus benar-benar diperiksa ya terlebih dahulu ya, bahkan ini permintaan publik. Jadi kalau memperkaya orang, tidak memperkaya diri, ya ini gimana begitu? Yang salah gimana? Ini banyak sekali. Makanya Pak Surya Paloh akhirnya mengungkapkan hal-hal kayak begituan ya. Ini aneh katanya begitu kan. Bagaimana di tahun sebelumnya saat debat Pilpres antara 2019 ya seorang Jokowi dengan Prabowo. Dia mengatakan bahwa kondisi kita itu surplusnya beras ya, tapi kenapa kita harus impor? Karena untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menjaga menstabilisasikan, takut ada ya bencana atau gagal panen dan sebagainya. Itu adalah tujuan impor. Dengan sesuai apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi saat debat 2019. Lantas bagaimana? Apakah ada visi misi menteri begitu kan? Yang ada kan atas nama presiden. Kenapa kalau menterinya gagal ya, yang kemudian yang dianggap gagal itu adalah menterinya bukan presidennya? Kenapa kalau menterinya sukses yang dianggap bisa bekerja adalah presidennya? Nah, ini yang kita lihat ya, membuka tabir bagaimana rasionalitas kita berpikir ya. Bahkan dari pasal 2 dan 3 kabarnya tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mengedepankan, harus mendapatkan uang ya, kata Kejagung ya. Menurut Abdul Qohar ini ya, apakah kita lihat saja bahwa harus mendapatkan fee atau tidak begitu kan untuk tidak menjadi tersangka dan sebagainya.
Bahkan tidak hanya itu, bahkan media luar begitu kan sudah menyorot bagaimana pemberitaan perihal latar belakang penetapan Tom Lembong ini sebagai tersangka. Makanya di situ disebutkan bahwa kalau toh pada hakikatnya adalah Tom Lembong diskriminatif, saya kira dibukti di persidangan nanti kan bisa begitu kan. Ini kan hanya menjadi tersangka, bukan lagi ya didakwa begitu kan. Ya, jadi ada kesempatan di situ, ada tersangka atau terdakwa dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan ya menjadi tersangka. Kalau sudah menjadi tersangka di situ kan ada dakwaan. Nah, dakwaan ini masih belum diputuskan. Apakah dakwaan ini tidak bersalah atau bagaimana? Sesuai dengan konteks kita bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong ini nampaknya masih rancu karena data-data dari Kejagung ini ya masih belum dibeberkan kepada publik kerugian negaranya. Masih dicari pasal-pasalnya apa yang kemudian kita lihat. Jangan-jangan ya Tom Lembong ini tidak menerima suap pun tapi memperkaya orang. Bisa saja jadi, ya bisa saja terjadi. Pasal itu bisa menganggap bahwa tidak harus menerima uang lalu kemudian jadi tersangka. Memperkaya orang itu juga ya sama dijadikan tersangka. Apakah Tom Lembong seperti itu? Rugi dong ya. Tom Lembong sangat rugi sekali, tidak memperkaya diri tapi memperkaya orang lain. Ya, maka kalau jadi tersangka kan yang kena mentalnya di situ begitu. Makanya inilah yang kita lihat hari ini, apakah Tom Lembong menerima itu atau apa? Atau Tom Lembong pandai untuk menyimpan hal-hal kayak beginian. Nah, ini kita lihat saja. Kejagung masih kabarnya masih bekerja begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya itu begitu. Tom Lembong ketika menjadi tersangka, banyak pengamat yang mengatakan, wah ini bagian dari operasi politik amankan putra mahkota menuju 2029. Karena kenapa? Karena gagasan Tom Lembong ini untuk Anies Baswedan membuat partai di situ begitu kan, ini menjadi ancaman besar. Kenapa? Karena kita lihat saja ya putra mahkota di situ kabarnya ya sudah dipersiapkan di tahun 2029. Ya menurut Ibu Koni dan pengamat mengatakan Prabowo hanya menjabat 2 tahun. Selebihnya akan diganti seorang Gibran. Apakah seperti itu negara kita? Nah saya kira banyak pakar yang mengatakan hal-hal kayak begituan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian kita lihat hari ini banyak masyarakat sudah melihat begitu kan. Makanya publik meminta Kejagung ini. Makanya dugaan korupsi impor gula ini semua mandek di era 2015 sampai 2023 itu harus benar-benar diperiksa. Itu diminta oleh masyarakat. Jadi kalau tidak diperiksa gimana begitu? Makanya soal-soal kayak beginian ya harus benar-benar ditindaklanjuti siapapun orangnya ya. Kalau memang ada dugaan korupsi silahkan diperiksa siapapun orangnya. Jangan lalu kemudian hukum ini yang saya katakan tadi begitu kan ya. Tumpul kepada koalisi tapi tajam kepada koalisi. Jangan terkesan seperti itu. Prabowo akan diseret-seret di situ. Gerindra mengatakan Habibur Rahman, kalau kejaksaan benar-benar ada, silahkan ditindak seadil-adilnya. Kalau tidak ada bukti, ya jangan seperti itu. Biar tidak Prabowo yang disalahkan sosok seorang presiden, ya. Itu Habibur Rahman mengatakan begitu kan. Ya makanya dengan adanya seperti ini banyak yang lihat begitu kan ya. Bahkan tak seperti dari Zulhas ya dengan menteri-menteri lainnya begitu kan ya. Seolah-olah mantan menteri Tom Lembong ini ya seolah dianaktirikan di situ. Ini gimana logikanya? Makanya saya kira Tom Lembong ini harus benar-benar buktikan ya apakah dia data yang begitu kuat atau bagaimana begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik seperti ini harus benar-benar dituntaskan karena menteri-menteri yang lain begitu kan kabarnya ya aman-aman aja masalah soal-soal kayak begituan. Kalau aman ini gimana begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah ini tebang pilih belum ada bukti sudah ditangkap. Sungguh di luar dugaan. Kejagung ya mengatakan ya Tom Lembong tanpa bukti ditangkap tanpa bukti. Ya bukti yang kuat hanya berlandaskan kebijakan bahkan belum menemukan aliran dana korupsi ya yang dinikmati oleh Tom Lembong. Nah kita lihat saja kalau regulator atau regulasi dan kebijakan masa bisa jadi tersangka. Nah itu pertanyaannya. Kita tunggu saja kan masih ada persidangan begitu kan ya. Ada pra-peradilan terus kemudian masih belum terdakwa. Ini saya kira bisa begitu. Artinya kerugian 400 miliar itu apakah dinikmati Tom Lembong semua? Apakah dinikmati perusahaan-perusahaan 8 perusahaan atau bagaimana? Atau Tom Lembong ini menyimpan ya dugaan-dugaan korupsi ini ya sepandai-pandainya atau bagaimana? Kita tunggu saja dari dari
dari kejaksaan, ya begitu, dari Kejagung, yang kemudian sekarang bekerja, apakah Tom Lembong ini benar atau tidak. Dan bahkan Tom Lembong untuk jadi tersangka hanya butuh 1 tahun. Bayangkan, butuh tahun itu sangat lama sekali. Dan bahkan kenapa 1 tahun itu fokus kayak begituan? Kenapa fokus-fokus ya kasus-kasus yang baru ini nampaknya tidak ada action, sudah mulai tenggelam. Ada apa di balik ini semua? Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa tonton di Hodari News ini.